ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan kembali pembahasan Kitabul Mawarith, dan pada penjelasan yang lalu kita telah membahas pokok-pokok ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan ahli waris dan bagian-bagiannya. Inilah yang disebut dengan ashabul furud atau dzawil furud, kelompok yang mendapatkan bagian tertentu dalam pembagian ahli waris. Sudah kita bahas beberapa di antaranya, dan yang terakhir apa kemarin? Yang terakhir sampai mana pembahasan kita? Hukum ibu bapak sudah? Cucu terakhir. Berarti sekarang yang kedua ya. Thanian, yang kedua, bagian ashabul furud yang kedua. Kemarin yang pertama anak dan cucu, berarti sekarang yang kedua, hukmul abawaini, hukum yang berkaitan dengan bahagian dua orang tua. Yang dimaksud adalah ibu dan ayah, bapak kita, emak kita. Ini berapa bahagiannya? Dikatakan di sini yang pertama, al-abu wal ummu
ya'khudhu kullu wahidin minhuma as-sudusa idza kana lil mayyiti far'un warithun. Ayah dan ibu mendapat 1/6 bagian harta warisan untuk masing-masing keduanya. Ayah dan ibu mendapatkan 1/6 harta warisan masing-masing keduanya. Idza kana lil maiti far'un warithun, jikalau yang meninggal dunia memiliki cabang ahli waris, yang dimaksud memiliki anak. Jika yang meninggal dunia memiliki anak, baik laki-laki maupun anak perempuan, maka ayah atau ibu sama-sama mendapatkan 1/6. Ayah 1/6, ibu juga mendapatkan 1/6 dari harta warisan tersebut, dan kemudiannya sisanya dibagikan kepada yang lainnya. Kemudian yang kedua, nanti kan kita berikan contoh. Saya ulangi, ayah ibu masing-masing mendapatkan 1/6 harta jika yang meninggal dunia memiliki anak tadi ya. Sekarang yang kedua, idza lam yakun ma'al abawaini ahadun minal auladi fa innal umma tarithu thulutsal mali wal baqi wa huwa thulutsani yarithuhul abu. Jikalau yang meninggal dunia tidak memiliki anak, maka ibu mendapatkan 1/3 harta. Ibu mendapatkan 1/3 harta, dan sisanya berapa sisanya Pak? 2/3 berarti ya. Jikalau yang meninggal dunia tidak punya anak, baik laki-laki maupun perempuan, maka ibu mendapatkan 1/3 harta warisan, sisanya yaitu 2/3 diwarisi oleh ayahnya. Berarti ayah ini nanti menjadi hajib, sehingga yang lain tidak mendapatkan harta warisan. Ayah menutupi saudara-saudaranya mendapatkan harta warisan. Lalu bagaimana kalau cucu? Cucu tetap dapat, cucu dari anak laki-laki. Ini ceritanya kalau misalkan yang meninggal dunia nggak punya anak, nggak punya cucu, maka ahli waris yang tertinggal hanya 2 golongan, yaitu ayah dan ibu. Maka ibu mewarisi 1/3 harta, sisanya 2/3 ini diwarisi oleh ayahnya. Maka ayah di sini kedudukannya menjadi asobah, penghabis harta. Kemudian yang ketiga, idza wujida ma'al abawaini ikhwatun lil mayyiti ithnani fa aktsaru fa innal umma tarithu sudusal mali wal baqi 5 asdasin lil abi wal baqi 5 asdasin lil abi wa laysa lil ikhwati aw al akhwati syai'un aslan
li'annal aba yuhjibuhum. Jika ada saudara laki-laki maupun perempuan, jika ada saudara laki-laki maupun perempuan bagi si mayit, ada laki-laki, saudara laki-laki ataupun perempuan bagi si mayit, dua orang atau lebih, maka ibu mendapatkan seperenam, sama seperti tadi. Oh, tadi sepertiga ya, ini seperenam. Ibu mendapatkan seperenam serta sisa harta yang 5/6 ini milik ayah. Walaysa al-ikhwah awil akhwat syai'un aslan. Adapun untuk saudara laki-laki atau perempuan tidak mendapatkan harta warisan sedikit pun menurut asalnya. Kenapa? Li'annal aba yuhjibuhum, karena ayah menghijabi mereka itu. Apabila yang meninggal dunia punya saudara laki-laki atau perempuan dua atau lebih, maka ibu mendapatkan seperenam dan kemudian ayah mendapatkan 5/6 bagian, dan saudara laki-laki atau perempuan si mayit tidak mendapatkan harta warisan secara asal. Kenapa? Ada yang menghalangi mereka. Siapa? Ayah dari yang meninggal dunia tadi. Kita berikan contoh di papan tulis. Yang pertama tadi, Pak, silakan dibacakan. Ayah dan ibu mendapat 1/6 bagian harta warisan. Nomor 1 tadi. Ya, silakan baca. Ayah dan ibu mendapat 1/6 bagian harta warisan untuk masing-masing keduanya. Kalau yang meninggal dunia memiliki cabang ahli waris untuk anak. Kita kasih contoh, misalkan Pak Ahmad meninggal dunia, punya warisan 500 juta. Kemudian ahli waris yang ditinggalkan ada, taruhlah 1 orang anak laki-laki. Yang kedua, kita taruh 1 orang. Kemudian anak perempuan 1 orang. Ahli waris yang ditinggalkan ada anak laki-laki 1 orang, anak perempuan 1 orang. Nah, kemudian yang ketiga ibu. Yang keempat ayah. Yang kelima istri. Kemudian 6 saudara-saudara dia, atau paman, atau apa saja. Ini daftar nama ahli warisnya, Nah, sekarang kita cek satu persatu mana-mana bagian yang mendapatkan harta warisan tadi. Anak laki-laki dapat? Dapat. Anak perempuan? Dapat. Karena tidak ada yang bisa menutupi, tidak ada yang bisa menghijadi anak laki-laki maupun anak perempuan. Anak bagaimanapun ceritanya tetap mendapatkan harta warisan. Ibu dapat? Dapat. Ayah dapat? Dapat. Ibu ayah bagaimanapun cerita tidak akan pernah gugur, pasti dapat harta warisan. Gak ada yang bisa menutupi, tidak ada yang bisa menghalanginya. Kemudian istri dapat? Dapat.
Demikian pula istri, bagaimanapun ceritanya istri tidak dapat. Istri wajib dapat dan tidak ada yang menghalangi. Nah sekarang saudara dapat, tidak dapat. Kenapa tidak dapat? Ada dua wajib di situ. Satu, anak laki-laki. Yang kedua, ayah. Nah inilah yang menyebabkan yang nomor 6 tidak mendapatkan harta warisan. Nah, bagaimanakah cara pembagiannya? Maka kita dahulukan yang ashabul furud atau disebut dawil furud. Apa itu ashabul furud, dawil furud? Bagian ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu. Ada sepersepernya dia. Sekarang kita cek ahli waris laki-laki, anak laki-laki ada bagian tertentu? Tidak ada. Anak perempuan ada bagian tertentu? Tidak ada. Seberapa dapatnya ahli waris? Tidak ada ketentuannya. Anak perempuan berapa ketentuannya? Seberapa? Tidak ada ketentuannya. Nah, ibu baru tadi yang disebutkan. Apa tadi? Nah, 1/6 masing-masing. Berarti ibu mendapatkan 1/6, ayah mendapatkan 1/6. Nah, istri 1/8. Kenapa istri mendapatkan 1/8? Karena yang meninggal dunia punya anak. Kalau yang meninggal dunia nggak punya anak, istri mendapatkan 1/4. Berarti yang meninggal Pak Ahmad, suaminya istri tadi. Nah ini nggak dapat. Sudah bisa kita pastikan semua berapa bagiannya. Setelah kita bisa memastikan semua bahagiannya, barulah kemudian kita ambil nilai masing-masing. Yang 1/4 dulu yang kita ambil. Ibu mendapatkan 1/6. 1/6 dari 500 juta. 500 juta bagi 6. Ada yang matematika sifat? Nah, pakai HP aja. Berapa? 500 juta bagi 6. Berapa? 83 juta? Pas? Ya kurang lebih ya. Nah, ibu kan ada 1/6 nih, bagian tertentu 1/6 mendapatkan 83 juta. Ayah dapat berapa? 1/6 juga sama seperti bagian ibu. Kan walil abawain disebutkan. Ayah ibu masing-masing mendapat 1/6. Berarti ibu dapat 1/6, ayah juga dapat 1/6. Berarti 83 juta juga untuk ayah. Nah, baru kemudian istri. Istri mendapat berapa? 1/8. Nah, berarti 500 juta dibagi 8. Berapa? 62.500.000. Nah, kemudian tinggal anak laki-laki, anak perempuan. Ini berapa bagiannya? Nah, kemarin sudah kita beri penjelasan pada pasal yang pertama bahwasanya untuk bagian anak laki-laki 2 kali lipat bagian anak perempuan. Nah, jadi harta itu dibagi menjadi 3 karena anak laki-laki cuma 1, anak perempuan cuma 1, ya kan? Biar supaya 2/1, harta dibagi menjadi 3 sisanya nanti. Nah, sekarang ini dulu di jumlah. Berapa jumlahnya Pak? 0, 0, 0, 0, 0, 5, 8, 16, 20, ya 280 juta 500.000. Nah, yang 500.000 ini harta pokok dikurangkan yang ini karena ini bagian daripada ahli waris yang ini. Nah, ya kan? Yang 228 juta 500.000 ini bagian ahli waris yang ini tadi semua. Bagian-bagian seperti ini. Sudah? Nah, baru kemudian 500.000 dikurangi harta untuk bagian dawil furud. Kurangi 200, 28 juta 500.000. 0, 0, 0, 0, 5, 2, 7, ya Pak? 1. 1 ini? Nah, kemudian berapa? 2 ya? Nah,
Nah, sisanya 271.500.000. Ini yang mau dibagikan ke anak yang yang 2 orang tadi, yang laki-laki dan perempuan. Maka supaya nanti hasilnya 2 bagian untuk laki-laki, 1 bagian untuk perempuan, berarti ini dibagi menjadi 3. Dibagi menjadi 3. 201.500 bagi menjadi 3. 90.500 ya. Nah, dapatnya 90.500.000. Ah, ini untuk anak perempuan. Ini bagian anak perempuan. Nah, kalau yang untuk laki-laki tinggal dikali 2. 90.500.000 dikali 2. Berarti bagian anak laki-laki 81 berapa? 181 juta. Benar atau enggak kira-kira? 181 juta 2 kali lipat 90. Ini bagian laki-laki. Nah, ini bagian anak perempuan. Silakan ditanyakan yang kurang paham. Kalau wasiat, oh iya, ini dibagikan setelah wasiat ditunaikan, Pak. Ini kita bagi setelah wasiat ditunaikan, utang diselesaikan. Harta warisan belum dibagikan kalau utang belum lunas, kalau wasiat belum ditunaikan. Ini kita bagi sesudah wasiat diselesaikan, utang sudah selesai. Kalau dia utang belum selesai, wasiat belum ditunaikan, ini harta nggak boleh dibagi. Ya. Kalau istrinya ada 2, Ya, dibagi 2, Pak. Istrinya 4 dibagi 4, istri 3 dibagi 3. Ya, ini kalau 1 istri ya, 1 orang istri. Kalau 1 orang istri dapatnya 62 ya, 62 juta. Kalau istrinya 2 orang dibagi 2. tapi segini sebenarnya. Jadi memang ada perkataan. Kebetulan harta yang ditinggalkan ini pencarian dari istri pertama. Oh gitu. Nah, kebetulan menikah dia 1 tahun, meninggal. Istrinya, suaminya. Meninggal suaminya. Berarti suami nggak punya harta. Suaminya ada hartanya, rumah. Kalau suaminya punya harta rumah, ya coba rumah saya dibagi. Jadi istri yang muda Dapat bagian. dapat juga. Ustaz? Iya. Dari rumah itu aja, Pak. Iya, dan dari yang lainnya. Kalau ada kebun, itu bukan punya dia, maka dia nggak dapat bagian. Iya. Yang dibagikan itu adalah harta mutlak suami, bukan harta istri. Kalau ada harta istri, harta istri dikurangi dulu. Misalkan 500 juta ini separuh harta istri, berarti 250 juta yang dibagikan nanti. Jadi kalau harta itu ada harta istri, harta suami, harta istri dikeluarin dulu, keluarkan, selesai pembagian. Nah, baru kemudian harta suami berapa yang tersisa, utangnya dilunasi, wasiat ditunaikan, baru dibagi. Gitu. Karena tidak ada boleh kezaliman dalam Islam itu tidak boleh berbuat zalim. Rasul mengatakan innallaha a'ta kulli haqqin haqqahu. Sesungguhnya Allah memberikan segala sesuatu sesuai dengan haknya masing-masing. Jadi tidak boleh mengambil hak orang lain atau memberikan kepada yang lainnya yang tidak menjadi hak bagi dia. Silakan. Jadi luar daripada pembagian seperti ini, Ustaz, berdosa ini, Ustaz. Ya, iya Pak, ini kewajiban. Katakan ada untuk sekarang asal bagi-bagi saja seperti itu. Boleh, kecuali kalau dia masih hidup atau dibagi ketika masih hidup, nanti jatuhnya kepada hibah dia. Kalau hibah nggak ada masalah. Kalau hibah nggak ada masalah. Tapi kalau dia harta warisan harus sesuai dengan hukum Islam. Tapi kalau bapak masih hidup, harta dibagi masih hidup kepada anak-anak itu namanya hibah. Kalau itu nggak harus sesuai dengan harta warisan, bagian warisan dia. Kalau hibah, yang sama antara hibah dengan warisan. Kalau orang Jawa mengatakan namanya warasan, karena masih hidup. Nah, kalau sudah meninggal warisan, kalau masih hidup namanya warasan, karena masih waras. Ya. Kalau hibah tadi anak laki-laki perempuan sama juga pembagian. Sama nggak apa-apa kalau hibah. Ya nggak harus seperti aturan. Nggak ada tuntunan seperti ini, Pak. Kalau dia hibah, itu kan hibah adalah pemberian. Cuman kalau mau memberi ya sebenarnya harus diberi, nggak boleh satu diberi, satu nggak boleh diberi. Yang nggak diberi itu nggak boleh. Kalau mau beri semuanya. Mau kasih semuanya. Mau bagi semuanya.
Itu kalau hibah. Cuma nggak harus sesuai dengan tuntutan wanita saja. Ini bedanya antara wanita dengan hibah dan hibah kepada anak. Jadi biarpun nggak ada lagi yang diwariskan dihabiskan hibah. Iya, boleh, nggak apa-apa. Karena kalau memiliki sama-sama berusaha, Ya. sama berdagang gitu kan. Karena ada yang sudah sekarang ini meninggal membina harta bagi dua dulu gitu kan. Yang separuh yang dibagi itu mana gitu kan. Tidak ada sebetulnya dalam Islam harta gonogiri itu tidak ada. Jadi kalau misalkan dulu kita menikah sama-sama tidak bawa harta, lalu kemudian kita berusaha menjadi sukses, harta itu adalah harta milik suami secara mutlak. Cuman kalau misalkan nanti bercerai antara laki-laki dengan perempuan, setelah sekian lama mereka menjalani hidup, maka ada syariat namanya mut'ah. Namanya mut'ah. Walil mutallaqati mata'an bil ma'ruf. Kata Allah dalam Al-Quran, dan bagi wanita-wanita yang dicerai, maka mereka berhak mendapatkan mat'ah, mut'ah. Mut'ah itu adalah pemberian cenderamata suami kepada istri yang dicerai sepantasnya. Kalau hartanya banyak, wa'alal musi qadaruh. Kalau dia hartanya banyak, punya keleluasan, maka berikan sesuai dengan kadar keleluasannya. Wa'alal muqtiri qadaruh. Tapi kalau istrinya nggak punya, suaminya yang mencerai nggak punya harta, maka diberikan semampu dia. Ini namanya mut'ah. Jadi wanita nggak punya hak bagian harta suami ketika cerai, akan tetapi dalam Islam, nah disyariatkan bagi laki-laki yang menceraikan istrinya memberikan mut'ah. Mut'ah itu adalah kenang-kenangan terakhir, pemberian terakhir. Kalau dia orang kaya, ya berikan sesuai dengan kekayaannya. Kalau dia fakir miskin, maka semampunya. Itu namanya mut'ah, mataan gitu. Ada lagi? Tidak ada, Pak. Silakan, Pak. Ini mirip dengan pertanyaannya. Ya. Tapi kalau menikah masing-masing tidak punya harta, dan suami berusaha, tapi istri juga punya usaha ini, bagaimana? Sama-sama punya usaha, Pak. Artinya kadang-kadang ya istri punya pendapatan sendiri, tapi kadang-kadang. Iya, iya. Kira-kira pendapatan istri tadi dengan modal dari suami berbanding, ada perbandingannya? Kira-kira? Iya, agak sulit. Ada kira-kira 25% atau 10%? Nah, kalau misalkan bisa dipersentase, maka bermusyawarah antara suami dengan istri atau mantan, kita katakan berapa persen kira-kira persentase harta istri di situ dari pendapatan dia, maka dikeluarkan, nah kemudian sisa harta baru diberikan kepada suami tadi. Begitu, Pak. Ada lagi yang lain? Cukup? Nah, sekarang contoh yang kedua. Yang kedua tadi disebutkan, kalau misalkan orang yang meninggal dunia tidak memiliki anak dan ahli warisnya adalah kedua ibu bapaknya dan gak ada ahli waris yang lain, maka dalam kondisi seperti ini ibunya mewarisi 1/3 harta, sisanya nanti diberikan kepada ayahnya. Dalam kondisi seperti ini, maka ayah nanti menjadi asabah, artinya menjadi penghabis sisa harta yang ada tadi. Ini lebih mudah. Contoh. Sudah selesai, Pak? Kita hapus.
Sama harta yang ditinggalkan 500 juta. Ahli waris yang tersisa cuma dua, ayah dan ibu. Tidak punya anak, tidak punya siapapun. Berarti ahli waris yang tersisa satu, ayah. Yang kedua, ibu. Nah, berapa bagian masing-masing? Nah, ibu disebutkan tadi mendapat sepertiga harta. Ibu mendapat sepertiga. Nah, sisa harta ini bagian daripada ayah. Lebih gampang ya. Kalau begitu 500 juta dibagi menjadi 3. Berapa Pak? 166. Berapa? 66 sekian, 500. Ya. Juta. Nah, ini bagian ibu. Bagian ibu 166 juta 500 ribu. Nah, sisanya berapa? 334 ya? 500 juta. Ini milik ayah, bagian daripada ayahnya tadi. Nah, jadi ayah menjadi penghabis. Kalau misalkan istri masih hidup, nah berarti istri mendapatkan seperempat. Kalau Pak Ahmad tidak punya anak, istri mendapatkan seperempat. Berarti keluarkan seperempat, keluarkan yang sepertiga, baru kemudian sisanya untuk ayah. Nah, begitu. Tapi Ustaz, kalau Pak Ahmad yang meninggal, kalau istri Pak Ahmad yang meninggal, Ustaz gimana? Kalau istri Pak Ahmad yang meninggal, berarti yang dapat Pak Ahmad saja, Pak. Oh, jadi bulat semua dia? Kalau nggak ada ahli waris yang lain, iya. Ahli waris tunggal ya. Pokoknya kalau ahli waris itu cuma satu-satunya, nggak ada yang lain, tetap mendapatkan semua harta. Apakah ayah istrinya itu mendapat juga Ustaz gitu? Enggak, mertua nggak dapat Pak. Oh, iya. Oh, kalau ayah istrinya ya, tapi kalau ayahnya ini kan yang meninggal Pak Ahmad, berarti ini ayah Pak Ahmad, ibu Pak Ahmad, berarti mertua istrinya ini nggak dapat. Nggak. Tapi kalau ayah istrinya dan ibu istrinya dapat, nah, ya, sama bagiannya, iya, 1/6. Kalau yang meninggal, iya, kalau yang meninggal tadi istrinya, ya Pak Ahmad nggak punya anak, berarti istrinya nggak punya anak juga. Iya. Kalau yang meninggal nggak punya anak, sama bagian seperti tadi. Jadi setelah dikeluarkan harta istri, kemudian penghasilan istri sudah boleh dibagi. Iya, sama, prinsipnya sama semua. Jadi kalau yang meninggal istrinya, nah Pak Ahmad masih hidup, Pak Ahmad mendapatkan harta setengah kalau istri nggak punya anak. Kalau istri punya anak, suami mendapatkan 1/4. Nah kemudian ibu kalau nggak punya anak, sama bagian seperti tadi. Nah kalau punya anak, masing-masing ibu dan ayah dapat 1/6, sama seperti hitungan yang pertama. Ada yang belum jelas, silakan. Ya. Tadi kan disebutkan untuk ayah selebihnya kan? Iya, asobah. Nah, artinya adakah kewajiban dia nantinya, misalnya untuk menafkahi keluarganya? Keluarga. Maksudnya keluarga turunannya. Karena kan dia sebagai penghabis harta misalnya. Harta dia kerja semua tadi. Si ayah tadi. Iya. Maksudnya apakah ada ketentuan dia nanti karena banyaknya harta itu menafkahi anak gitu maksudnya. Iya, atau keturunannya. Kalau anak tuh masih kecil, wajib dinafkahi. Ketentuan ini yang maksudnya ketentuan. Oh, ketentuan berapa per bulannya jatahnya? Tidak ada. Jadi dalam syariat Islam, kalau misalkan ada kewajiban dalam syar'i, dan tidak ditetapkan jatah syar'inya,
itu dikembalikan kepada kebiasaan masyarakat yang terjadi. Contoh, dalam Al-Quran ada perintah wa'ashiruhunna bil ma'ruf, hendaklah kalian pergauli istri-istri kalian secara ma'ruf, termasuk uang belanjanya. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan uang belanja yang layak kepada istri, kepada keluarga. Nah, sekarang berapa ketentuan dalam syariat Islam? Berapa juta yang harus kita keluarkan uang belanja untuk keluarga kita? Kalau ditetapkan dalam syariat 5 juta, banyak orang keberatan, Pak. Karena kadang-kadang ada orang punya kerjaan serabutan, kadang kerja, kadang enggak, kadang banyak hasil, kadang enggak berhasil, ya kan? Kadang ketimpah juga. Nah, kalau syariat menetapkan sesuatu, maka akan mempersulit kondisi umat Islam. Maka syariat tidak menetapkan berapa banyak jumlah uang belanja yang harus kita berikan kepada keluarga kita dalam setiap bulannya. Lalu bagaimana kita bisa mengamalkan ayat tersebut? Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergauli mereka secara ma'ruf, berikan uang belanja secara layak. Bagaimana ketentuannya? Ketentuannya dilihat dari kondisi masyarakat dan dilihat dari kemampuan kita dalam memberikan nafkah kepada mereka. Pelit tidak boleh. Sehingga kalau misalkan kebutuhan rumah tangga kita, 1 bulan kita perhitungkan istri kebutuhannya 1 juta, anak 500.000, kalau 5 orang anak 2,5 juta, berarti 1 bulan 3,5 juta. Mampu kita lakukan, kalau nggak mampu ya semampunya. Paham ya? Jadi seperti itu. Jadi berapa banyak kita ini harus menafkahi anak-anak kita dan keluarga kita nanti yang kita milik kita disesuaikan dengan kemampuan kita. Kalau kita mampu, maka diberikan sesuai dengan standarnya. Sama seperti seseorang punya istri cerai dan kemudian dia punya tanggungan anak sama istrinya. Kan suami wajib, mantan suami wajib untuk memberikan nafkah kepada anaknya tadi. Berapa? Menurut kebutuhan anak tersebut. Kebutuhan dia berapa, makan kira-kira jajannya berapa, dan biaya pendidikannya berapa, kasih. Nah, menurut kesanggupan kita juga. Kalau misalkan biaya pendidikan 1 bulan 1 juta sama uang jajan, buku dan lain sebagainya, kita wajib memberikan 1 juta ketika kita mampu. Tapi ketika kita tidak mampu, maka kita memberikan kebutuhan sesuai dengan kemampuan kita, tapi bukan karena sebab kita pelit, kikir dan zalim, tapi memang itulah kemampuan. Mungkin kita cuma bisa memberikan 500, maka berikan 500. Kita cuma bisa ngasih 700, kasih 700. Kita bisa ngasih 1 juta, kasih 1 juta. Ini disesuaikan dengan kemampuan pribadi kita masing-masing. Makanya dalam syariat Islam, nah berapa banyak itu ketentuan seorang suami memberikan nafkah kepada istri, ini dalam hadis Rasul, dalam Al-Quran pun tidak akan pernah ada ketentuannya. Tapi kita diperintahkan untuk memberikan nafkah yang cukup layak kepada mereka. Tapi syariat tidak pernah membatasi. Maka disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan kita. Begitu. Sudah adanya, Pak? Belum? Ada lagi pertanyaan? Ada, Pak? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita berikan satu contoh yang terakhir tadi. Dinyatakan idza wujida ma'al abawaini akhwatun lil mayyiti ithnani fa akthar fa innal umma tarithu sulusal mal wal baqi khamsatu asdas lil abi wa laysa lil akhwah awil akhwat syai'un aslan li'anna al-aba yuhjibuhum. Jika ahli warisnya adalah 2 orang ibu bapak dan yang meninggal pun punya saudara-saudara, baik laki-laki maupun perempuan. Saudara-saudara laki-laki maupun perempuan ini tidak mendapat harta warisan karena ada ayah. Maka ayah yang menghalangi mereka mendapat harta warisan. Cuman konsekuensinya pendapatan ibu jadi berkurang.
pendapatan ibu jadi berkurang. Kalau yang di atas meninggal dunia nggak punya saudara, maka ibu mendapat 1/3 harta. Kalau yang meninggal dunia punya saudara, maka ibu mendapatkan 1/6 harta. Paham ya? Perbedaannya di sini. Kita berikan contoh. Misal Pak Ahmad meninggal dunia, harta 500 juta. Ayah ada masih hidup, ibu ada masih hidup, istri sudah meninggal dunia, anak nggak punya, tapi saudara-saudara punya dia. Nah, ini dah ada saudara-saudara dia, baik laki-laki maupun perempuan, misalnya 6 orang atau 5 orang, 3 orang, pokoknya punya saudara. Nah, maka tadi ibu yang harusnya mendapatkan 1/3 karena ada saudara di sini, maka ibu kurang jatahnya menjadi 1/6 tadi kan, jadi 1/6. Nah, baru ayah mendapatkan sisa. Adapun saudara laki-laki perempuan ini tidak mendapat harta karena dihijabi oleh ayahnya tadi. Maka yang dapat cuma ayah, ibu. Nah, ini saudara laki-laki perempuan ini tidak dapat harta warisan. Memang ada khilaf ulama dalam perkara ini, ada perselisihan pendapat, tapi kita merujuk kepada kitab yang ada. Nah, berarti kalau begitu, ibu mendapat seberapa? Berapa? 83 ya? Juta sekian. Kita bulatkan saja. Nah, berarti ayah mendapatkan sisanya 427 juta. Nah, cuma dalam Islam itu kan ada disebutkan dalam surah An-Nisa, wa idza hadarul qismata ulil qurba wal yatama wal masakin farzuquhum, kata Allah. Apabila ada saudara-saudaramu, sanak kerabat, fakir miskin lagi yang hadir pada acara pembagian harta warisan, farzuquhum minhu, maka adalah sebagian harta diberikan kepada mereka. Jadi mereka ini mendapat cuman sukarela. Ya, sukarela nanti. Ini ayah dan ibunya mau ngasih saudaranya berapa? Itu inisiatif dari ayah dan ibunya tadi. Jadi kalau misalnya punya anak angkat dia begitu kan? Anak angkat juga tidak mendapatkan bagian sedikit pun. Tidak berhak. Cuman itu tadi. Itu kerelaan dari yang mendapatkan harta warisan untuk memberikan kepada anak angkat. Yaitu namanya kan apa namanya? Kebesaran hati ya, kebesaran hati bagi yang mendapatkan harta warisan. Dapat harta sampai sekian ratus juta, masa anak angkat yang selama ini membantu nggak diberikan, nggak pantas. Jadi, nah mereka diberi sesuai dengan kepantasannya saja. Tapi kalau dalam bagian mereka tidak mendapatkan, berhak untuk mendapatkan bagian sedikit pun. Itu kerelaan hati kita, Pak. Begitu. Kalau hibah boleh. Hibah atau wasiat dia boleh dapat karena dia bukan termasuk ahli waris. Nabi mengatakan wala wasiat ahli warisin, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Kalau untuk ahli waris sama sekali tidak mendapatkan harta warisan, tapi wasiat mereka boleh dapat kalau dia bukan ahli waris tadi. Nah, kalau untuk wasiat ahli waris nggak boleh dapat. Selain ahli waris maka boleh dapat. Misalkan nih Pak Ahmad memberikan wasiat, kalau saya nanti meninggal dunia, ini adik angkatmu tolong kasih karena dia selama ini membantu mengurusi saya, dan paling banyak 1/3, paling banyak 1/3. Jadi kalau 500 juta paling banyak kurang lebih berapa? 180 aja ya, kurang lebih 180-160 juta. Tidak boleh lebih dari itu wasiat. Kita lanjutkan setelah ya, silakan. Kakek nggak mendapat karena ada bapak, Pak. Ya, karena ada yang lebih dekat.
Kalau dia ada ahli waris yang jauh, maka dia tertutupi dengan ahli waris yang lebih dekat. Ada cucu, ada anak, anak dapat, cucu nggak dapat. Kenapa? Karena cucu ini dihalangi oleh anak-anak yang lebih dekat. Tapi kalau misalkan itu cucu laki-laki, tapi kalau misalkan anak itu anak laki-laki, tapi kalau misalkan yang meninggal dunia punya anak perempuan, dia juga punya cucu laki-laki dapat, tapi harus dari anak laki-laki. Kalau cucu laki-laki dari anak perempuan, maka tidak mendapat harta warisan. Gitu. Jadi cucu laki-laki itu menempati posisi anak laki-laki sebagai pengganti bapaknya dia. Gitu. Karena cucu ini juga disebut anak, cucu juga disebut anak, sebagaimana kakek disebut bapak. Jadi sama dia kedudukannya, menggantikan yang lebih dekat ketika yang lebih dekat itu sudah tidak ada. Kita lanjutkan setelah salat isya atau adzan isya kita nih. Salat dulu. Hah? Oh ya, silakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sahabi wa wala asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa sallam taslima katsiran ma ba'du. Sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan? Ada apa? Pertanyaan? Sekarang ini Ustaz kan, pembagian seperti ini kan nggak pernah terjadi di mana. Iya. Jadi apakah berdosa orang yang seluruh yang ada di situ tentang masalah pembagian waris ini, Ustaz? Sekarang kan nggak adil sebenarnya. Iya. Ya sudah kita bahas dulu ya dalam awal pembahasan al-mawaris tentang kewajiban kita untuk membagikan harta warisan secara syar'i. Ini termasuk
salah satu ilmu yang pertama kali dicabut di muka bumi ini, sehingga karena sebab itu banyak terjadi perselisihan di antara kaum muslimin, sampai dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu tidak didapati orang yang faham dengan ilmu mawaris, maka kemudian mereka melakukan pembagian secara tidak syar'i, maka sehingga terjadilah perselisihan di antara mereka itu. Nah, kita baca dalam ayat Allah Subhanahu wa taala surah Nisa ayat 11, Allah mengatakan faridatan minallah. Faridah wajib, faridah wajib, ini wajib, sesuatu yang difardukan, yang telah ditetapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha kana aliman hakiman, sesungguhnya Allah adalah zat yang alim dan yang hakim. Kalau yang sudah terjadi ya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kedepannya kita sudah belajar ilmu mawaris, maka berusaha untuk memahamkan juga kepada keluarga kita supaya mereka juga bisa nanti kalau kita meninggal dunia, nah kita wasiatkan supaya dibagi harta warisan secara syar'i sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang lain silakan sebelum kita lanjut. Ada? Silakan. Dalam halnya sebagian warisan yang diucapkan, jadi satu orang mengatakan kita bagilah sesuai yang kurang, Iya. yang lain mengatakan udahlah bagi. Iya. Jadi karena dia kalah suara mau nggak mau gitu. Iya. Gimana hukum dia? Ya, kita berlepas diri. Arti berlepas diri di sini kita cuma bisa memberikan nasihat, kita cuma memberikan tuntunan yang baik. Kalau ternyata abang-abang kita, adik-adik kita nggak setuju, ya apa boleh buat. Kalau yang diberikan kepada kita berlebih, kembalikan. Tapi kalau kurang, ya maafkan. Artinya kita maklum dan kita faham bahwasanya mereka belum memahami kaidah-kaidah pembagian harta warisan secara syar'i. Mengalah kita. Kalau misalkan berlebih, kembalikan kepada mereka biar dibagi oleh mereka. Begitu. Ada lagi? Ustaz, pembagian harta warisan ini kan karena setelah meninggal yang punya kan Ustaz? Iya, betul. Jadi sudah lama meninggal yang punya sampai sekarang misalnya Ustaz masih harta itu belum ada yang dibagi. Bagaimana itu Pak? Silakan segera untuk dilakukan pembagian, Pak. Iya. Iya, silakan. Iya. Istri masih hidup? Iya. Iya. Oh, boleh. Karena kalau anak itu belum balik atau anak tersebut belum layak diberi harta. Ada tidak di sini ya? Biar saya baca ya, tolong bersama Al-Quran. Dalam surah An-Nisa juga itu, ayat yang keempat kalau tidak salah. Silakan nanti dicek dalam surah An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Nisa ayat yang ke-5 ya, yang ke-5. Wala tu'tu sufaha amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waksuhum wa qul lahum qawlan ma'rufa. Surah An-Nisa ayat 5. Allah mengatakan jangan kalian berikan harta peninggalan warisan kepada orang-orang yang bodoh. Bagaimana dikatakan bodoh? Anak itu belum bisa berpikir matang dia. Kalau harta kita berikan kepada dia, ini bisa habis nih Pak. Maka harta itu nggak boleh kita berikan kepada mereka. Atau orang sudah dewasa balik, tapi juga pikirannya lambat. Kan ada kadang-kadang ya orang idiot tuh, kadang punya harta warisan banyak peninggalan dari orang tuanya. Nah, harta itu nggak boleh diberikan kepada dia. Tapi harus ada yang menanggung jawabinya, termasuk anak yatim. Itu
Itu harta nggak boleh diberikan kepada mereka kecuali setelah nanti mereka menjadi baligh dan bisa berpikiran matang. Allah mengatakan wala tu'tus sufaha amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyaman. Jangan kalian berikan harta-harta itu kepada orang-orang yang bodoh. Itu harta yang Allah menjadikan kalian itu sebagai penanggung jawabnya, sebagai orang yang mengaturnya. Farzuquhum fiha, tapi berikan rizki kepada mereka dari harta tersebut dan beri pakaian. Wa qul lahum qawlan ma'rufa, danlah kalian berkata kepada mereka dengan perkataan yang baik. Jadi harta itu kita yang mengelola, jangan berikan kepada mereka karena mereka belum bisa memanfaatkannya, mengaturnya, tapi kita yang berkewajiban dari harta peninggalan orang tuanya untuk membiayai mereka. Nah, kemudian dilanjutkan dalam ayat yang berikutnya. Wa batalul yatama hatta idza balagun nikah. Fa inna nastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum wa la ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana fakiran falyakul bil ma'ruf fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fashhidu alaihim wa kafa billahi hasiba. Nah, ayat yang ke-6 Allah mengatakan dan ujilah mereka anak-anak yatim itu sampai mereka mencapai usia baligh, sudah boleh menikah, berarti dewasa. Artinya apa? Harta itu kita tahan sampai mereka baligh, sampai mereka menikah. Kenapa orang menikah itu kan sudah pikirannya maju, sudah bisa berpikiran matang. Nah, berikan harta itu kepada mereka dan kemudian dikatakan di sini, kemudian jika menurut pendapatmu mereka itu sudah matang pikirannya, sudah layak, sudah pandai memelihara harta, maka berikan harta itu kepada mereka dan janganlah kalian makan harta itu secara berlebih-lebihan di situ. Dan kemudian jangan juga tergesa-gesa untuk memberikannya sampai mereka nanti besar. Nah, siapa yang kaya, yang menanggung jawabi, maka hendaklah dia memelihara diri, jangan makan harta warisan itu. Nah, kalau dia misalkan fakir, baru boleh menggunakan harta tersebut boleh kita memakannya secara ma'ruf. Artinya nggak boleh berlebihan, sesuai dengan pengeluaran kita saja ketika mengurus mereka. Nah, kalau misalkan harta ini nanti sudah dikembalikan, kembalikan, tapi harus ada yang menjadi saksinya. Jadi boleh kalau anak-anak masih sekolah, masih kecil, harta itu jangan dibagikan, ataupun kalau dibagi jangan diberikan, itu maksudnya ya. Harta itu kita tahan. Nah, boleh dimanfaatkan, boleh. Kalau mau diusahakan, mau ditumbuh kembangkan, boleh. Tapi kalau dimakan secara merta-merta, ini tidak dibolehkan. Jadi boleh harta tersebut tidak dibagi dulu ketika mereka belum layak untuk menggunakan harta. Tapi kalau mereka sudah dewasa, nah ini harus dibagikan, begitu. Silakan, ada lagi? Dalam hal diusahakan harta itu tiba-tiba bangkrut. Kalau misalkan diprediksi harta itu bangkrut, maka nggak boleh. Makanya tadi katakan hati-hati menggunakannya itu. Kalau kita khawatir, takut ini usaha nggak jelas ini, atau ada di situ dugaan-dugaan nanti harta itu akan hilang, maka nggak boleh, Pak. Ini nggak dibolehkan. Nah, kalau jelas harta itu bisa berkembang, baru boleh dibolehkan untuk dipergunakan, untuk ditumbuh kembangkan. Ini sebagian disebutkan oleh para ulama di situ ya. Sebagaimana disebutkan tadi, nah boleh menggunakan harta itu tapi secara ma'ruf di situ. Ya, yang lain ada lagi? Sebelum kita lanjut yang ketiga. Nah, sekarang yang ketiga, salisan kata penulis. Salisan kata penulis. Ad-dainu muqaddamun 'alal wasiyah. Hutang itu didahulukan, ditunaikan ditimbang wasiat. Hutang lebih didahulukan ditunaikan daripada wasiat. Jadi kalau misalkan yang meninggal dunia punya hutang, punya wasiat, maka yang lebih didahulukan adalah hutangnya. Sisa daripada hutang baru kemudian ditunaikan wasiat. Kalau misalkan membayar hutang hartanya nggak cukup, wasiat tidak ditiadakan. Wasiat ditiadakan. Hartanya 100 juta, dia berwasiat kalau saya meninggal nih silakan yang 20 juta nanti saya infakkan ke masjid.
ternyata hutangnya 150 juta Pak, nggak cukup bayar hutang, maka wasiat tidak ditunaikan. Kenapa? Hutang harus didahulukan, bukan wasiatnya. Kenapa? Karena kalau hutang itu berkaitan dengan orang lain, hak orang lain. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta kalian secara batil. Hutang nggak bayar, batil namanya kan. Nah, sementara kalau wasiat itu kalau ada, kalau nggak ada maka nggak berwasiat dia. Maka kalau wasiat hubungannya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hutang didahulukan karena hubungannya antara kita dengan sesama makhluk. Makanya disebutkan dalam Al-Qur'an, ya, disebutkan dalam Al-Qur'an itu dalam surah An-Nisa ayat 11 Allah menyatakan fa in kana lahu ikhwatun fali ummi sudus mim ba'di wasiyatin yusa biha aw dainun. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan mim ba'di wasiyatin yusi biha aw dain, setelah ditunaikan wasiat atau ditunaikan hutang, dibayar hutang. Artinya apa? Hutang dibayar, wasiat ditunaikan, barulah kemudian setelah itu dibagikan harta warisan sesuai dengan kesepakatan yang disepakati oleh syar'i. Dan sudah kita bawakan dulu ya hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah ini, dengan masalah kewajiban membayar hutang dan hutang jenazah mayit itu didahulukan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam belum mau mensolati jenazah ketika hutangnya belum dibayar. Silakan kalian solati, saya tidak mau menyolati. Akhirnya ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang ketika itu mengatakan, ya Rasulullah, biar aku yang membayarkan hutangnya. Nah, barulah kemudian Rasulullah mau mensolatkan jenazah tersebut karena hutangnya sudah ada yang menanggung jawabi. Jadi paling tidak, kalau misalkan jenazah ini punya hutang dan belum dibayar, keluarga harus menjadi penanggung jawab. Supaya dia bisa disolati. Artinya bukan berarti bahwasanya dia haram disolati, tidak. Tapi kalau misalkan orang meninggal dunia dan dia masih punya hutang, itu gugur kewajiban menyolati. Boleh nggak disolati? Padahal sholat itu fardu kifayah, wajib hukumnya. Tapi kalau orang tersebut masih menanggung hutang dan dia belum membayar hutangnya, maka gugur kewajiban. Boleh nggak disolati? Maka Rasul tidak menyolati. Setelah ada yang menanggung jawab, baru Rasul mensolatinya. Itu menunjukkan apa? Nah, hutang ini harus ditunaikan terlebih dahulu. Setelah itu baru kemudian wasiat. Ini yang disebutkan dalam kitab yang menjadi rujukan kita. Dikatakan di situ oleh beliau rahimahullah taala, ad-dainu muqaddamun 'alal wasiyah. Yang namanya hutang itu didahulukan dibandingkan dengan wasiat. Jadi hutang dilunasi dulu. Nah, setelah hutang dilunasi baru wasiat. Kalau hutang lunas kemudian ketika melunasi hutang ini tidak cukup untuk diwasiatkan, maka wasiat batal. Atau misalkan harta yang ditinggalkan ini nggak memenuhi wasiat dia, maka wasiatnya juga cuma diambil sepertiga dari hartanya. Contoh, ada seorang meninggal dunia, dia berwasiat tadinya, tapi punya hutang, hartanya misalkan 200 juta. Dan kemudian dia berwasiat, ini kalau saya meninggal dunia nanti, tolong ini yang 550 juta dari 200 juta itu, yang 50 juta tolong ini infakkan ke masjid misalkan. Begitu dia meninggal, punya hutang dia, hutangnya 100 juta, berarti tinggal berapa? 100 juta hartanya, sisa harta cuma 100 juta. Nah, apakah wasiat yang ditunaikan juga 50 juta? Tidak. Berapa? 30% daripada 100 juta, berarti berkisar sekitar 33 juta. Itu yang ditunaikan wasiat. Karena wasiat itu terbanyak adalah sepertiga harta. Wa thulutsu katsir kata Rasulullah, dan yang namanya sepertiga itu sudah banyak sekali. Karena dia meninggalkan ahli waris. Ahli warisnya itu butuh harta. Rasul nggak mau umatnya meninggal dunia meninggalkan ahli waris terlunta-lunta, sengsara, nggak punya harta, nggak mau Rasulullah. Makanya diterangkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, dan janganlah kalian meninggalkan ahli waris yang mereka adalah ahli waris yang lemah, khaufu alaihim, yang kalian khawatirkan kesejahteraan mereka.
wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim, kata Allah. Dan hendaklah mereka itu takut kalau meninggalkan ahli waris yang khafu, yang mereka itu apa? Dia khawatirkan kesejahteraan mereka setelah meninggal dunianya. Wal yaqulu qaulan sadida, hendaklah mereka berkata dengan perkataan yang baik. Jadi dalam Al-Quran itu memberikan perintah kepada kita, jangan sampai kita meninggal dunia itu meninggalkan warisan mereka miskin, fakir, sehingga menjadi beban orang nantinya. Nah, oleh karena sebab itu yang terbanyak memberikan wasiat, mewasiatkan harta jangan lebih dari 1/3. Kenapa? Ahli warisnya itu butuh harta. Nah, maka Islam tidak menghendaki kalau misalkan seseorang meninggal dunia meninggalkan ahli waris yang lemah di belakang harinya, yang menjadi beban bagi umatnya. Nah, maka oleh karena sebab itu Rasul mengatur tentang urusan tersebut. Ada pertanyaan, Pak? Silakan sebelum kita tutup. Ada? Kalau tidak ada, ya. Ya, ya. Kalau kita siap ya, Salat? siap. Ya, ya. Kita masuk kemudian kita bisa mengangkat takbir ini karena kadang-kadang otomatis bisa langsung dua iftitah yang kita bacakan, Ya, ya. sehingga tidak sempat baca Al-Fatihah, Ustaz. Imamnya sudah, apakah kita nanti sujud sahwi? Ini tergantung kepada kita dalam memahami suatu permasalahan. Artinya ada ikhtilaf para ulama tentang hukum membaca Al-Fatihah di belakang imam. Kalau Imam Syafi'i itu wajib secara mutlak, mau sholat sir mau sholat jahar, makmum wajib baca Al-Fatihah. Itu pendapat Syafi'iyah. Kalau pendapat Hanafi, mazhab Hanafi, tidak wajib baca Al-Fatihah. Mereka berdalil dengan ayat faqra'u ma tayassara laka minal Qur'an. Hendaklah kalian baca faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Hendaklah kalian baca apa yang mudah bagi Al-Qur'an. Apa saja. Bisanya kulhu. Inna ataina. Sah kata mazhab Hanafi. Kalau mazhab Syafi'i wajib, baik salat itu salat sir maupun salat jahar. Ini berdasarkan hadis Rasulullah, la salata liman lam yaqra bi ummil Qur'an. Tidak sah bagi yang tidak membaca ummul Qur'an, surah Al-Fatihah. Nah, mazhab Hambali condong juga kepada mazhab Syafi'i. Nah, kemudian kalau mazhab Maliki ambil jalan yang tengah. Mazhab Maliki mengambil jalan yang tengah. Kalau sholatnya adalah sholat sir, maka wajib bagi makmum baca Al-Fatihah. Ini berdasarkan ayat itu tadi, hadis tadi ya. Hadis la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab atau bi ummil Qur'an. Nah, kalau dia sholatnya sholat jahar karena makmum mendengar bacaan imam, maka kembalinya kepada ayat wa idza quri'a alimul Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila imam baca Al-Quran, baca Al-Fatihah maksudnya, maka dengarkan, diam, mudah-mudahan kalian mendapatkan rahmat. Maksud mendengarkan di sini apa? Mengikuti bacaan tapi dalam hati. Tapi kan sama juga dengan maknanya membaca. Nah, kalau saya lebih condong kepada pendapat Imam Malik. Kalau kita berpendapat dengan pendapat mazhab Hanafi, berarti kita meninggalkan hadis Rasul. Kalau kita berpendapat dengan pendapat Syafi'i, berarti kita meninggalkan ayat tadi. Maka yang hikmah adalah yang pendapat yang pertengahan, mazhabnya Imam Malik rahimahullah. Kalau misalkan imam baca keras Al-Fatihah, cukup dengarkan bacaan imam saja. Cukup dengar bacaan imam dan kita mengikuti dalam hati. Sudah sama seperti membaca Al-Fatihah. Tapi kalau salat sir, maka wajib bagi makmum untuk membaca surah Al-Fatihah itu. Nah, tergantung kita ini berpendapat dengan pendapat mana. Kalau kita berpendapat wajib untuk membaca Al-Fatihah, maka dahulukan Al-Fatihah. Tidak akan mungkin yang sunnah menutup yang wajib, maka dahulukan Al-Fatihah sesuai dengan kemampuan kita. Ketika kita mengikuti, kita baca Al-Fatihah ternyata tetap ketinggalan. Ketika kita membaca Al-Fatihah tetap ketinggalan sehingga nggak selesai Al-Fatihah, maka ikuti saja imam. Jangan sampai ketinggalan 2 rakaat tadi. Nah, kenapa? Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah membebani seseorang itu sesuai dengan kesanggupannya.
Ya kita mampunya baca separuh ya ada separuh. Kalau kita lanjutkan sampai selesai ketinggalan rakaat nanti. Nah maka ini lebih tidak dibolehkan lagi. Maka baca Al-Fatihah tapi sesuai dengan kemampuan. Dahulukan Al-Fatihahnya Pak. Gitu. Terlupa kita kan karena kita saya bilang. Iya. Otomatis langsung doa kita Al-Fatihahnya nggak keburu. Iya iya. Atau sampai Bismillahnya pun mungkin nggak dapat gitu. Iya iya. Kita tidak bisa gitu. Enggak perlu. Enggak perlu. Cuma kita nggak dapat rokaatnya aja, Pak. Kita nggak dapat rokaat yang itu. Nah, kita berarti nanti masuk kepada rokaat yang udah berarti nambah lagi. Gitu. Kalau kita yang berpendapat wajib itu, gitu. Gimana? Oh, sujud sahwi itu yang pertama karena sebab lupa, yang kedua karena sebab ragu dia. Cuman itu yang menyebabkan kita sujud sahwi, ragu atau lupa. Selain daripada itu tidak ada sujud sahwi. Itu kan kita nggak ragu tadi, cuman ketinggalan aja, nggak sempat, berarti nggak dapat rokaat itu saja. Berarti kita nambah nanti, nggak perlu sujud sahwi itu. Ya. Imam? Iya, terus? Sudah salam. Rukunnya ke rukun yang rokaat keberapa tuh? Tapi sudah? Iya. Iya, iya. Iya, berarti kurang satu ya? Iya. Iya. Salam dia. Iya, iya. Iya, iya. Iya. Ini pernah terjadi zaman Rasulullah SAW ketika sholat asar. Dua kasus terjadi ya, sholat duhur satu, kemudian sholat asar satu. Kalau yang sholat duhur kasusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mau naik ya, udah dapat 2 rakaat, seharusnya kan iya, udah dapat 2 rakaat, seharusnya Nabi SAW tahiyat, tapi Nabi nggak tahiyat, lanjut aja naik ke atas. Dah sampai selesai sholat, nah Nabi sujud sahwi ketika itu. Nah kasus yang kedua salat asar Nabi 2 rakaat sama persis kayak tadi, cuma ini 2 rakaat Nabi, 2 rakaat Nabi langsung salam. Ini para sahabat kan bingung, akhirnya Dzuliyadain memberanikan diri, aku siratis shalah ya Rasulullah, apakah sholatnya udah dikosor sekarang Rasul, udah dikurangi jadi 2. Nah Rasulullah mikir waktu itu. Nah maka tanya kepada para sahabat, apa benar yang dikatakan Dzuliyadain? Bala ya Rasulullah, benar wahai Rasulullah, di dalam riwayat Bukhari Muslim. Maka setelah itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nambah 2 rakaat, jamaah nggak ikut, jamaah sudah berpulangan, sebagian sahabat sudah pulang. Dan Rasul nambah 2 rakaat dan kemudian sujud. Jadi kalau misalkan rakaatnya kurang imam dan kemudian imam nambah, nah makmum nggak perlu ikut nambah, cukup imam saja yang nambah. Nah kenapa? Salatnya makmum sudah ditutupi oleh imamnya tadi, cuman Rasul yang nambah, sahabat nggak ikut nambah ketika itu. Jadi seperti itu. Ya. Ada lagi? Kalau tidak ada kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu taala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.